Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anis Marti Astuti dari UPBCC Malang. Di sini saya akan menyampaikan pendapat terkait dengan diskusi di sesi 3 ini. Di sini ada 2 pertanyaan, yaitu yang pertama, perbandingan manfaat dan tantangan pendidikan formal dan informal dalam pendidikan dasar di Indonesia. Yang pertama yaitu manfaat pendidikan formal, yaitu yang pertama memberikan struktur pembelajaran yang sistematis dan terstandarisasi sesuai dengan kurikulum nasional. Yang kedua yaitu menjamin pemerataan akses ke ilmu pengetahuan dengan metode yang telah teruji. Yang ketiga yaitu menyediakan sertifikasi resmi yang diperlukan untuk jenjang pendidikan berikutnya. Yang keempat, menanamkan disiplin dan keteraturan melalui sistem evaluasi dan aturan yang jelas. Kemudian, bagaimana tantangan pendidikan formal? Yang pertama itu cenderung lebih teoritis dibandingkan dengan pendidikan informal, sehingga kurang aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu kurikulum yang ketat dapat membatasi eksplorasi kreativitas siswa. Yang ketiga, tidak selalu mengakomodasi kebutuhan belajar siswa yang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu tentang manfaat pendidikan informal. Yang pertama yaitu lebih fleksibel dalam metode, kemudian tempat belajar. Misalnya bisa belajar melalui pengalaman langsung, komunitas, maupun media digital. Yang selanjutnya yaitu mendorong kreativitas, eksplorasi yang lebih luas tanpa tekanan akademik formal. Yang ketiga, mengajarkan keterampilan sosial dan kecakapan hidup yang tidak selalu diajarkan di sekolahan formal. Nah, bagaimana tantangan pendidikan informal? Yaitu yang pertama, tidak semua metode informal itu memiliki standar yang jelas dan terjamin kualitasnya. Yang kedua, tidak diakui secara akademik sebagai pencapaian formal. Yang ketiga, akses terhadap sumber pendidikan informal yang berkualitas bisa bervariasi tergantung pada kondisi ekonomi dan geografis. Nah, sebagai guru pendidikan dasar, saya dapat mengintegrasikan elemen-elemen pendidikan informal ke dalam kurikulum formal dengan cara yang pertama yaitu pembelajaran proyek berbasis pengalaman. Sebagai guru pendidikan dasar, saya mencoba mengintegrasikan elemen-elemen pendidikan informal ke dalam kurikulum formal, yaitu dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu proyek berbasis pengalaman, yaitu mengajak siswa untuk melakukan observasi lingkungan, misalnya proyek pemantauan ekosistem di sekitar sekolah untuk memahami ekologi secara langsung. Yang kedua, bisa melalui kegiatan kolaboratif dengan masyarakat, yaitu mengundang praktisi lokal seperti pengrajin, petani, untuk berbagi keterampilan dan pengalaman secara langsung. Yang ketiga, yaitu pemanfaatan teknologi dan sumber terbuka. Bisa menggunakan Open Educational Resource dan platform digital seperti YouTube, kemudian atau melalui simulasi VR untuk memperkaya pembelajaran. Yang keempat yaitu melalui pendidikan berbasis kearifan lokal dengan mengajarkan sejarah dan budaya lokal melalui cerita rakyat atau permainan tradisional maupun melalui seni daerah sekitar. Yang kelima yaitu pembelajaran dengan bermain atau game, yaitu menerapkan metode pembelajaran berbasis permainan seperti bisa menggunakan kahot atau kuisis untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, bagaimana mengatasi kesenjangan akses terhadap pendidikan formal dan peran pendidikan informal? Sebagai guru, saya berperan dalam mengatasi tantangan ini dengan
beberapa cara, yaitu yang pertama menyelenggarakan program bimbingan belajar gratis, yaitu membantu siswa yang memiliki keterbatasan ekonomi untuk mendapatkan tambahan pembelajaran di luar jam sekolah, bisa di pagi maupun di pulang sekolah. Selanjutnya yaitu menggunakan teknologi untuk pembelajaran jarak jauh. Biasanya saya membuat video yang saya upload di YouTube yang bisa dilihat oleh siswa dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun itu bisa. Selanjutnya yaitu kolaborasi dengan komunitas atau LSM, yaitu bekerja dengan organisasi-organisasi yang bergerak di bidang pendidikan untuk misalnya menyediakan buku, perangkat belajar, atau beasiswa bagi siswa yang kurang mampu. Selanjutnya yaitu mengembangkan pendidikan inklusif, memastikan bahwa setiap siswa itu memiliki kebutuhannya masing-masing, sehingga mereka dapat mengakses pembelajaran sesuai dengan kemampuan mereka. Yang selanjutnya yaitu menggalakkan sekolah ramah anak, di mana saya mencoba menciptakan lingkungan belajar yang mendukung semua siswa, baik secara akademik maupun secara emosional. Pendekatan untuk memastikan pendidikan formal ini memberikan kontribusi positif, yaitu yang pertama saya memberdayakan orang tua. Saya memberikan pelatihan bagi orang tua agar dapat mendukung pendidikan anak di rumah melalui metode-metode belajar yang menyenangkan. Kemudian pendidikan berbasis komunitas, yaitu memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Misalnya untuk kegiatan literasi kita bisa memanfaatkan perpustakaan komunitas. Selanjutnya yaitu program magang atau kegiatan praktis, yaitu memberikan pengalaman langsung dalam bidang tertentu seperti pertanian, perkebunan, seni, maupun teknologi yang dapat mengembangkan keterampilan siswa. Selanjutnya yaitu penyediaan sumber belajar alternatif, menyediakan buku dan materi pembelajaran di pusat-pusat komunitas atau masjid yang dapat digunakan anak-anak yang tidak memiliki akses pembelajaran ke formal. Nah, demikian bagaimana mengintegrasikan pendidikan formal dan informal. Kita dapat memastikan bahwa setiap anak itu tetap mendapatkan akses pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Demikianlah pendapat saya untuk sesi 3 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.